Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin atas segala curahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kita sebagai orang-orang beriman mesti paham bahwa yang menyampaikan kita ke rumah Allah ini karena Allah masih melengketkan dua nikmat dalam diri kita. Pertama, nikmat kesehatan badan, kemudian yang kedua adalah nikmat kesehatan jiwa. Bahasa awaknya sehat jasmani, sehat rohani. Ada nama rohani belakang bu? Ci tunjuk tangan mana? Lain tapi nak tunjuk tangan tak tiada pak Sama tibanya ambo membeli kiambi pak. Membeli kiambi siko kelapa apa bahasa siko pak? Karambi kalau karambi tu Minang tu ya. Beli kambi. Kalau kami ni teratak ada mulu kambi nama. Ada kambi lepak, adanya ustaz, tapi alun panjik dia bau leh. Berarti alun tiada leh pak. Ada orang diberikan Allah nikmat kesehatan badan, fisiknya kuat, dia bisa ke kantor, bisa bekerja, bisa bermuamalah, bisa jalan-jalan. Fisiknya kuat, tapi rohaninya sakit. Apa contoh Ustaz? Uang badan sehat rohani sakit itu pertama, manganyu sepeda tolok deinyo 50 kilo 1 kilo pak, sampai ke rantau, sampai ke perbatasan Sumbar, sampai ke Pekanbaru, sanggup dia. Tapi masjid yang ada di rumahnya 2 kilo tak sampai bahkan 1 kilo tak tertampur maka uang codo iko ko sakit rohaninya. Perlu diruqyah ke pak? Perlu. Jadi Bapak Ibu yang hadir di masjid ko berarti Allah berikan dua nikmat, sehat badan, sehat jiwa. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dalam ayat ini Bapak Ibu ada dua kata yang sangat berpengaruh dalam hidup awak. Yang pertama syukur, yang kedua kufur. Syukur itu apa maknanya? Syukur itu kata ulama maknanya adalah menampakkan. Jadi syukur itu menampakkan pak. Apa yang ditampakkan? Nikmat yang Allah berikan. Misalkan Allah berikan ke bapak ibu nikmat sehat badan. Apa yang bapak gunakan? Datang solat berjamaah di masjid. Kalau ada saudara awak, tetangga awak yang sakit, maka kita bertakziah. Itu guna badan sehat. Guna badan sehat kita tampakkan menyambung silaturahim. Nih menghadiri majlis taklim ni, ini menampakkan nikmat sehat. Kemudian contoh yang kedua apa? Uang yang menampakkan nikmat itu kepada Allah dengan mensyukuri nikmat tersebut. Banyak awak tengok Bapak Ibu, sebelum Allah naikkan rezekinya, alun bisa membeli motor Pajero Sepot le pak, beli motor Fortuner, masih biasa-biasa duit bau. Ketika panggilan Allah datang melalui lidahnya muazzin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tiba apa kau? Meskipun Allahul ladzi anzalal mataru minas samai wal ard, meskipun Allah turunkan hujan dari langit, bapak tu datang. Apa yang dia cari ketika azan? Dia ambil payungnya. Pakai payung kuma soji.
Tapi ketika Allah naikkan rezekinya, bisa membeli motor Pajero Sport, bisa membeli motor Fortuner, bisa membeli motor HRP, CRP, azan uang, hujan naik. Tak datangnya ke masjid dah. Tanya dek bini, apa tak datang masjid bang? Tak nampak dek mani yang aku hujan ke? Ha? Apanya bini kau tadi? Tu apa tu guna motor balinya bang? Banyak alasan laki kalau waktu itu pak. Tapi pas giliran tarogak makan pecel lele, mie ayam, bakso, ondek kolu motor Pajero, kolu motor Fortuner. Iko manusia yang tidak menampakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai siko paham, Pak? Syukur menampakkan. Sedangkan kata yang kedua adalah kufur. Bahkan kata kufur ini 3 huruf, kafara, sudah diambil oleh orang Inggris menjadi bahasanya, yaitu kafir. Ada yang guru bahasa Inggris kah? Atau yang paham? Kafir itu maknanya menutupi. Apa yang dia tutupi? Nikmat yang Allah berikan. Badan tegar, sehat, besar, kuat. Tapi dia tak mau solat berjamaah di masjid. Dia tutupi nikmat sehat itu. Kendaraan semua dia punya, tapi dia tak mau datang ke rumah Allah. Tak mau dia bertakziah, tak mau dia bermasyarakat. Ini mereka tutupi nikmat yang Allah berikan. Ini mesti kita paham tentang ayat yang kita baca tadi. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rasa syukur itu mari sama-sama kita iringkan dengan bersolawat kepada seorang manusia yang mengajarkan kepada kita bagaimana cara bertauhid yang benar kepada Allah, mengajarkan kepada kita bagaimana cara beramal saleh yang benar kepada Allah adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita senantiasa membasahi lisan dengan bersolawat kepada beliau, kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Di mana malam hari ini kita memperingati peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah tulisan sallallahu alaihi wasallam ada foto orangnya. Kira-kira jawab jujur Bapak Ibu, mana ganteng yang difoto atau yang asli? Asli? Pandai tu yo deh, banyak terjadi ikhtilaf ya Pak. Apa ambo tanya contoh iko Bapak Ibu? Zaman sekarang banyak zaman aplikasi editan. Kadang di HP tak sakit oncak Bapak Ibu. Makanya apa-apa ibu-ibu kalau ceminan tu anak ibu umpamu laki-laki. Ya. Dia nak babi ini dan layak. Alhamdulillah yuang lah nak kali pilih luang le. Ya. Mana calon uang tu? Mana calon uang tu yuang? Buk kau mai, suruhnya datang ke rumah Pak. Suruh padusi tu datang ke rumah awak. Kalau anak awak laki-laki, jangan percaya kau ndak aru ancak uang ya. Oh dek 9 kate ponten, dek tu ancak tu ya yung. Mana? Kiranya ya. Ditengok foto ke awak ada. Jangan percaya awak kalau ditengok melalui foto. Karena HP ni banyak aplikasi edit yang cakup bisa mulus. Di HP nak seketik oncak Pak. Pas basuh lah nak cuba adak je muka. Jadi tak bisa awak tengok-tengok dari aplikasi. Ada je sebalik contoh itu. Di baleho nak seketik ganteng dah. Pas basuh buruk pasan. Ada lah sebalik pada itu. Di baleho buruk yang asli kan. Tu apaknya ubi mah. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak berani berhutang. Maka ambo perlu
Perlu perkenalan Bu? Alhamdulillah, dipersilahkan ya. Namo ambo Faisal Mar'i Muhammad Siregar. Namo ama Nursia, namo ayah Haji Amas Siregar. Berarti ambo wang mano? Batak. Astagfirullahaladzim. Topiknya biang ambo Siregar Pak. Tapi lah nasi ambo pulo kelas PSD lah anak yatim ambo. Meninggal ayah tabrakan 2004 di Rimbo Panjang hari Selasa jam 9 bulan puasa 2004. Masih ingat sekali. Kemudian saya lahir Bangkinang tanggal 3 bulan 4 1994. Ukuran baju masih M. Jadi bontolnya ambo ulang tahun ya Pak. Bagi bapak ibu nyampe hadiah M ukuran bajunya lah. Ada yang bertanya bapak ibu? Ada yang bertanya sebelum ceramah? Itu tuh pertanyaan yang ditunggu-tunggu ya Pak. Alhamdulillah di masjid kok ndak boleh Pak badutur Pak, meskipun di dulu ndak boleh, tetap dilarang. Jujur ambo Pak kini kok kalau ditanya lah bini walaupun pahit tetap ambo jawab. Alhamdulillah anak seorang bini seorang lah. Jadi tanya ya enggak? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang sama-sama kita hormati, Bapak Kepala Desa datang. Bapak Kepala Dusun, Bapak Ketua Masjid, Bapak Wakil, Bapak Bendahara, Bapak Sekretaris, seksi dakwah dan seksi-seksi lainnya, imam masjid dan yang lain-lain. Kemudian yang sama-sama kita hormati juga Bapak RW, Bapak RT dan hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Insyaallah kita semua dalam lindungan Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Malam ini peringatan Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj itu tidak sama, beda dia. Kalau Isra itu datar, kalau Mi'raj ke atas. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Subhanalladzi asra bi'abdihi layla. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya di malam hari. Kenapa Allah mulai dengan kalimat subhana? Karena peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah peristiwa yang sangat luar biasa, di luar akal pemikiran manusia. Akal ini Bapak Ibu, pikiran yang diberikan Allah hanya mampu berfungsi setelah kita mengalaminya dan apa yang sudah kita lewati, itu fungsi akal. Tapi kalau berbicara Isra dan Mi'raj, setiap yang dimulai dengan subhanalladzi, itu setelahnya pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh makhluk. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Allah perjalankan hambanya. Hamba di situ siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan Allah memperjalankan hambanya itu? Laila. Ada nama Laila belakang? Ada sodo mai. Rohani ada yo, Laila ada yo. Laila tu artinya malam. Apa dek babai nama Laila bu? Yang malam hari kami lahir Ustaz. Dek, patu ilai hitam manisnya ye. Iya Ustaz. Wang hitam manis tu mantap lah. Habis manis tinggal hitamnya.
Subhanallazi asra bi'abdihi laila, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram di mana? Makkah. Masjidil Aqsa di Palestina. Berjalan. Siapa yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah malaikat Jibril. Maka kekuatan Nabi ketika itu sama seperti malaikat Jibril. Kalau beda tentu tidak sanggup. Bahkan ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, kekuatan Rasulullah lebih kuat daripada kekuatan malaikat Jibril. Apa buktinya? Malaikat Jibril hanya menemani Rasulullah ketika Mi'raj langit ke, sampai nak menjumpai Allah malaikat Jibril, Pak? Tak sampai. Karena tidak bisa. Kenapa Rasulullah bisa naik? Berarti mana yang kuat? Rasulullah ketika itu atau malaikat Jibril? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mulai peristiwa ini dengan kalimat subhanallazi, maha suci Allah. Banyak kejadian dalam Quran Bapak Ibu, tapi tidak dimulai dengan kalimat subhanallazi. Ketika Allah selamatkan hambanya Ibrahim dari kobaran api, dilemparkan oleh Raja Namrud di dalam kobaran api. Lalu Allah berfirman kepada api, ya nar huni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah kamu, selamatkan hambaku Ibrahim. Tidak dimulai dengan kalimat subhanallazi. Ketika Allah menyelamatkan hambanya Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya, tidak dimulai dengan kalimat subhanallazi. Tapi peristiwa Isra dan Mi'raj, Allah mulai dengan kalimat subhanallazi, maha suci Allah. Yang diperjalankan siapa? Rasulullah. Yang memperjalankan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kenapa Allah panggil sebutkan Rasulullah itu dengan bi'abdihi, hamba. Allah yang menyebut Nabi Muhammad itu hamba, berarti yang mengakui Rasulullah itu hamba siapa? Allah. Kalau awak hamba Allah, Pak. Bu, awak ku hamba Allah. Siapa yang menyebut? Yang mengaku siapa? Awak yang mengaku hamba Allah, tapi oleh tentu diakui di Allah, Pak. Awak mengaku je hamba Allah, tapi tak sesuai dah. Apa contohnya, Ustaz? Pergi ke masjid, bekok ada yuma pakai terempa Jepang, pulanglah pakai terempa kulit ya, awak. Hamba Allah tau. Mencilap wajahnya masjid. Tak boleh itu ya. Haram itu. Jadi hamba Allah, mereka yang senantiasa terpaut rasa takutnya ada kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sebelum kita bercerita tentang Isra dan Mi'raj ini, setelah kejadian yang maha dahsyat, kepada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan peristiwa ini pertama kali ketika turun dari langit ke bumi, ketika Rasulullah duduk di bawah Ka'bah. Ada orang yang lewat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa Pak manusia pertama kali diceritakan dek Nabi itu peristiwa Isra Mi'raj? Siapa nama? Manusia pertama kali dicitong dek Nabi peristiwa ko Abu Jahal, orang kafir Bapak Ibu. Bayangkan, orang yang benci kepada Islam, dia pula yang pertama kali disebutkan Rasulullah peristiwa Isra dan Mi'raj diceritakan. Mulai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, perjalanan disampaikan sampai dia menjemput perintah salat, diceritakan seluruhnya kepada Abu Jahal. Ketika itu Abu Jahal menengok Rasulullah tersandar. Kalau bahasa sederhana kita, kenapa engkau Muhammad melongo-longo seperti itu? Apa yang kau pikirkan? Maka diceritakan oleh Rasulullah, saya tadi malam
naik ke langit, berjumpa dengan Allah, berjumpa dengan Nabi, semua yang diceritakan. Makanya Abu Jahal, ondek tu yo dia Muhammad tak masuk dia ke cita orang kau marah. Tu bahasa awak apa? Gembiralah Abu Jahal go bapak ibu mendengarkan omongan dari Muhammad ini. Hai Muhammad, beranikah kamu menceritakan di hadapan orang Mekah peristiwa ini? Silahkan, tidak masalah, kata Rasulullah. Abu Jahal dia berprasangka orang Mekah itu akan berubah pikiran. Yang kafir tetap menjadi kafir, yang beriman berubah menjadi murtad, yang ragu ingin masuk Islam menjadi tidak ingin masuk. Itulah keinginan Abu Jahal. Maka gembiralah Abu Jahal pak mendongokkan cito Muhammad kan. Naiklah utusan ke atas bukit bapak ibu. Uang dulu pak zaman Nabi, zaman orang-orang dulu, kalau azan di bukit, ada pengumuman orang mati disampaikan di bukit juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan di atas bukit, ramai orang datang ke rumah Allah, ramai orang menunaikan salat. Tapi kini pak onpek buat corong di atas tiga lata pantak ka jendela rumah awak, haram ku masjid awak. Dia tiba apa mikrofon Pak RW. Ompek, ondek na orang banyak lah. Tu ambo yakin subuh sebanyak kau ya gaknya. Lagi kurang ini Pak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ompek tu ada tu. Ndak jom buat datang ke masjid tu. Itulah parah tu Bapak Ibu. Uang dulu dia bukit azan, ramai solat. Kenapa? Dia bersyukur masih ada yang manggil. Dia bersyukur masih ada yang ngajak dia solat. Ramai-ramai. Lagi awaklah lengkap nikmat yang diberikan Allah. Mikrofon suaranya jelas. Dibunyikan azan, dilantunkan azan, imamnya segala macam, bahkan sebelum solat dibunyikan kaset ngaji, dipancing selama mungkin, tapi tidak jauh datang awal. Maka disampaikanlah, dikumpulkan orang-orang Mekah itu, diumumkan bahwa Muhammad telah menceritakan kepadaku begini, begitu, begini, kata Abu Jahal. Apanya Abu Jahal kau bapak ibu sekalian yang dimuliakan Allah, dia kumpulkan pemuka-pemuka kafir ketika itu di Mekah. Mari kita cari satu sahabat yang paling dekat kepada Muhammad. Kalau kita bisa menggoyangkan keyakinan sahabat yang satu ini, maka habislah Islam di Mekah ini. Siapa yang dipengaruhi di Abu Jahal? Siapa sahabat Nabi yang paling dekat dengan Nabi? Siapa pak? Ada nama Abu Bakar siapa? Ada je deh. Iya, dia memang lengkap sudah peristiwa Isra Mi'raj sekolah. Bagus. Jadi bapak ibu bisa tahu nanti dari mana asal usulnya As-Siddiq itu, dari mana gelarnya. Ini nanti saya jelaskan. Sekarang mari sama-sama kita cari sahabat yang paling dekat kepada Muhammad itu adalah Abu Bakar. Waktu itu pak tidak pernah uang kafir jo uang Islam jo orang beriman bersatu pak. Kini bersatu nyawancai Abu Bakar. Nah, bosulah di kebun Abu Bakar ko sedang bakobun. Hai Abu Bakar. Maksud awaknya kawan wang Muhammad. Asyung yang dicito ke dia yang dia Abu Bakar. Di sabi dia datang dari Mekah pergi ke Palestina, naik lo ke langit. Langit ke tujuh lo tu. Bosu lo je Tuhan, dapat lo perintah solat. Acang do apa menui wang Abu Bakar. Nah. Lecayo andaknya Abu Jahal ke Abu Bakar tu. Lihat tak. Kata Abu Jahal apa? Logikanya dari Mekah ke Palestina menggunakan kuda tercepat terpacu ketika itu memakan waktu masyirata syahrin, 1 bulan. Kalau pulang balik berarti 2 bulan. Bagaimana pendapatmu wahai Abu Bakar? Lihat bagaimana jawaban Sayyidina Abu Bakar
Siddiq radhiyallahu anhu? Jawaban pertama, sedangkan wahyu yang diberikan Allah kepada Muhammad turun masuk dari atap rumahnya kepada Muhammad, saya percaya. Apalagi peristiwa ini? Itu pertama. Yang kedua, jawaban Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kau jawaban yang memukau awak. Kata Abu Bakar kepada Abu Jahal di hadapan orang-orang pemuka kafir ketika itu, seandainya wahai Abu Jahal, Rasulullah Muhammad mengatakan, hai Abu Bakar, itu temboknya warna putih, sementara mata saya menengok warna hitam, kata Abu Bakar, maka saya akan menipukan mata saya dan mengiyakan yang dikatakan Rasulullah kalau tembok itu warna putih. Begitulah imannya Sayyidina Abu Bakar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau dia yang Pak PRW, dinding tu warna kuning, percaya PRW? Percaya? Dia percaya dia memang warna. Tapi kalau Basawi itu warna merah, takkan cair kan itu? Tapi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, sami'na wa ata'na. Dia beriman kepada Rasulullah. Punya Abu Jahal ikut parah loh kesan. Jadi dibawalah Abu Bakar itu, berjumpa semuanya orang beriman, orang kafir, Abu Jahal, Abu Bakar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apanya Abu Jahal ketika dikumpulkan semua orang ketika itu, kalau memang itu yang disampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka benarlah itu kata Abu Bakar. Disitulah asal usul Abu Bakar itu mendapatkan gelar As-Siddiq, karena dia membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dapat gelar luar biasa. Maka peristiwa Isra dan Mi'raj itu intinya adalah solat dan solat. 50 waktu Bapak Ibu, mulai dari Nabi nayo bosu di langit pertama dengan Nabi Adam, jumpa dengan nabi-nabi yang lain, Nabi Yahya, Nabi Harun, Nabi Isa, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, banyak. Tapi dalam riwayat Rasulullah lebih banyak bercerita dengan Nabi Musa alaihissalam. Diberikan Allah 50 waktu turun jumpa dengan Nabi Musa. Berapa? Dikasih Allah perintah salat 45. Minta lagi wahai Muhammad, minta lagi. Engkau bisa mengerjakan itu, tapi umatmu tidak bisa. Naik lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, turun 5 hingga pada akhirnya sampailah 5 waktu. Kalau bahas panjang Bapak Ibu, kita ringkas. 5 waktu pun disuruh dek Nabi Musa minta kurang balik. Ndak tolok dek Nabi Muhammad lah malunya kepada Allah. Makanya 5 waktu lah. Seandainya Pak Ibu 50 waktu saya semalam, anggotanya ke bapak 50 saya semalam. Kiki oleh sampai awak babini dua Pak. Oh Pak, sampai dah awak babini dua ro. 50. Innalillah. Sampai dah babini dua ro. Dan kan 2 le 3 ni sar. Kau 5 waktunya banyak juga awak yang doamu semayang. Makanya Bapak Ibu, ancaman Allah, orang yang meninggalkan solat dengan yang melalaikan solat, nerakanya tidak sama. Tuh. Kalau orang yang meninggalkan solat, Allah katakan dalam Quran surah Al-Muddathir, "Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin." Apa yang menyebabkan kamu sehingga masuk ke dalam neraka Saqar? Maka penduduk neraka Saqar itu menjawab, qalu lam naku minal musallin. Dahulu ketika kami hidup di dunia, kami termasuk orang yang meninggalkan solat. Allah campakkan ke dalam neraka Saqar. Lalu bagaimana orang yang melalaikan solat?
Allah campakkan mereka ke dalam neraka Wail. Bapak Ibu bisa buka Quran surah Al-Maun. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka mereka yang solat, kata Allah. Bayangkan, awaklah solat tu Pak, tapi disebut Allah celaka. Kenapa? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Karena kita lalai dari solat. Apa contoh lalai dari solat dengan Ustaz? Misalkan azan Isya jam 7.30. Bila awak sembahyang Isya? Jam 1 malam, jam 12 malam. Apa betul? La tutui kode nasi awak, la tutui kode besi awak, la tutui barang harian awak, la tutui toko awak. Bau awak sembahyang Isya, ikut orang yang dicampakkan Allah ke dalam neraka Wail karena mereka melalaikan perintah Allah. Seakan-akanlah bakawan awak je Israel, Pak. Lama tu meninggal ni sarung. Termintang panjang waktu tu yang satu awak sembahyang. Seandainya mati awak dalam keadaan nak sembahyang, maka terhitung mati dalam keadaan kafir, meninggalkan solat dengan sengaja. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak main-main masalah solat itu. Tidak ada jaminan tu Bapak Ibu awak akan hidup sampai tua. Tidak ada jaminan hidup kita akan kuat selama-lamanya. Tak ada. Maka jaga solat. Makanya Bapak Ibu, kalau macam minantu, cailah minantu yang rajin solat. Ikut tak ada. Gilo macam haroto tu. Gilo macam ganteng, makan ganteng tu. Lah? Mana calon kau tu ni? Banyak followersnya. Tu adanya. Jan taki cuawa. Kau banyak sebagai orang tu, Pak Datang pakai motor Fortuner ku mah, datang motor Pajero langsung batemo. Kosan rental kosan. Indak malu aro. Aku dia ambil sampai codiko karena kejadiannya nyata. Aduh kejadian nyata kok. Anda seketik gaya pakai parfum menyongik, parfum uang lah. Motor rental kok relanya menjual HP Android saja. Fortuner rental saya lah 3 atui bagaya langsung batemo. Sudah menikah walakeko, antu walakeko ya. Sudah wale mana Fortuner batang yuang lah jadi lacan ya. Dah ada gunur Bapak Ibu. Harta akan musnah, tampang akan habis 40 ke atas. Tak ada lagi. Jadi apa yang tidak lekam karena panas, tak layu karena hujan, segala macam adalah agamanya. Bagaimana dia ingin membangun rumah tangga sementara membangun suku saja tidak bisa. Makanya kalau ceminantu tu cai lah yang taat ke agama Bapak Ibu. Di tes hafalan inyo, anak apa padusi, siapa yang akan menjaga inyo oleh? Lah anak padusi kau ndak isau ngak awak itu dengan saudara, tentulah laki pai. Makanya cai calon yang doke agama memang tak tentu dah jodoh. Cuman cerminan jodoh tu ada pada diri kita. Iku awak tabang kalai yo kuang awak nyak ni yang soleh. Jauh panggang dia api dia tu. Jadi jodoh itu cerminan diri kita, tapi kita tak tahu siapa yang akan menjadi calon awak tu. Tes kebetulan anak wancak awak, batigo orang datang rumah awak. Ada yang dari pegawai BRI, ada yang pegawai, pokoknya uang kayu je lah. Betulan awak sebagai ayah anak padusi di tes hafalan Quran ni nya. Wang siapa nama yang namurin Ibrahim, Pak baca Ibrahim dia dah dapat kakek no. Wang siapa nama? Namurin Muhammad, Pak baca Muhammad dia dah dapat panjang tu kakek no. Wang siapa nama? Yang sang kau cerdik lah. Siapa nama? Namurin Ali Imran, Pak. Baca Ali Imran. Namurin memang Ali Imran, Pak, tapi panggilan Sayyidin Anas, Pak. Baca Anas. Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas,
Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Temo yang bisa baca An-Nas kau. Lah? Le tolok ro. Ndak jual le ustaz. Ndak itu dia An-Nas kau ro. Itu dia baca jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah ketika ingin mendapatkan perintah salat, banyak yang ditengok ada Nabi Muhammad tu Pak, ditengokkan di Allah bagaimana gambaran siksa yang ada di neraka tu. Diberikan Allah gambaran kocong iko kojonya kocong iko. Ketika Nabi menoleh di sebelah kanan, Rasulullah melihat ada orang yang dihempaskan oleh batu yang sangat besar ke kepalanya, pecah, bertabur benaknya Bapak Ibu. Kemudian bersatu lagi kepalanya. Bersatu, dihancurkan lagi oleh batu yang sangat besar. Maka Nabi bertanya kepada Jibril, "Hai Jibril, itu kenapa orang menghancurkan kepalanya sendiri dengan batu yang sangat besar?" Kata malaikat Jibril, "Itulah wahai Muhammad tamsil, contoh umatmu yang tidak mendirikan solat, yang lalai dari solatnya, yang tak tahu menahu masalah solat." Atau jadi kalau nyak nio, kalau bapak nyak meninggal solat, nyak melalaikan solat, aju bola pen kadin diam kepalur. Kalau le tahan, aju bola besok. Lah, atu dihampaskan batu yang sangat besar, itu orang yang meninggalkan, orang yang tidak memperdulikan solat. Lalu Nabi menoleh ke sebelah lain, ada orang yang menggunting lidahnya, putus, keluar lagi, putus, gunting lagi, disatukan Allah. Ini kenapa wahai Jibril? Ini tamsil umatmu hai Muhammad, mereka yang tidak menjaga lidahnya, mereka menggoreskan hati saudaranya, mereka ghibah, mereka namimah, mengadu domba, mereka menfitnah. Jadi awak jangan sampai-sampai le menjotung uang joli dawak. Berkotanya orang tutu dulu apa Pak? Biarlah awak salah kain nak, sekali orang menggolangnya, terbalik kain awak supaya tak terbalik je boleh. Tapi kalau lidah lah menyakiti orang, bisa lupa saya duai? Bisa Pak? Sewi duit orang ingat lidah awak tajam kok. Itu banyak zaman kini kau zaman-zaman yang menjatuhkan orang dari lidahnya. Tak sonang menengok anak uang bisa kau ken komen ceramah imam segala macam lah babuung lo. Indak sonang menengok anak uang kau mendapat harotus segala macam. Copik kayu yung. Iya. Mana paling tuyul betul? Nah, lah basabi lo pakai tuyul. Lah basabi lo pakai dukun segala macam. Jadi kita berprasangka baik dululah kepada saudara awak. Jangan copik-copik kau kena aja. Lidah kola yang banyak mencampakkan orang ke dalam api neraka karena dia tidak menyentuh orang lain tapi langsung menusuk hati saudaranya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kau dalam oleh awak masuk bulan suci Ramadan lagi Pak. InsyaAllah 1 bulan lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Bersihkan hati kita, lunakkan lidah kita untuk saling memberi dan meminta maaf. Kini yang buat tanya ke Bapak Ibu, mana yang lebih dicintai Allah dan Rasul? Mana yang lebih utama? Memberi maaf atau meminta maaf? Mana Pak? Mana yang paling elok? Mana yang paling bagus? Memberi maaf atau meminta maaf? Mana yang elok? Yang paling elok memberi maaf. Kalau orang minta maaf tak payah dah ulun tangan selesai temu tak temu, dah urusan awak. Tapi kalaulah dalam hati awak kau berniat sudah memaafkan, mengikhlaskan kesalahan orang lain, di situ baru lunak tangan kita untuk meminta maaf. Bekok jangan bekok sangko bekok ambulan memaafkan orang lain, tak perlu minta maaf, tak boleh contoh itu dah. Awak tetap melunakkan hati awak untuk minta maaf. Ikut jangan minta-minta bekok gaji awak sebagai bini 80 juta. Gaji laki bekok 1 juta matui. Tu matui lah tarik lo dia uang kredit.
Dia nak kena minta maaf ke laki tu ustaz. Telah ambil tawi pergi belanja tak boleh macam itu bapak ibu. Ini yang bertanya ke bapak ibu kini kau ya. Kalau laki patuh ke bini masuk syurga pak? Tuyul dia. Kalau laki patuh ke bini masuk syurga? Pertanyaan kedua. Kalau bini patuh ke laki masuk syurga? Kompak pak. Alhamdulillah. Jadi seandainya kata Nabi, boleh makhluk sujud kepada makhluk, niscaya akan aku suruh istri sujud kepada suami. Tapi karena dalam Islam tak boleh makhluk sujud kepada makhluk, tapi makna tafsir hadis ini adalah begitulah kepatuhan, ketundukan seorang istri kepada suami. Kalau ada seorang istri berniat, berprasangka, saya tidak akan minta maaf kepada suami sebelum dia minta maaf kepada saya, ini wanita ahli neraka bapak ibu. Istri itu dia tetap lunak, tetap hormat kepada suaminya. Nyak sembahyang inyo, nyak indak, nyak segala macam, dak urusan ibu duduk. Yang jolek ibu mengingatkan, giliran minta maaf awak dulu. Itu bini kalaki. Sudah tu apa minta maaf tu ke bini pak. Dan minta mereka awak sebagai pemimpin, sebagai raja di rumah tu nak minta maaf, tetap juga minta maaf. Begitu juga dengan anak kepada orang tua. Awak sebagai anak tentu dulu ke orang tu minta maaf. Kalau orang tua ustaz, orang tua tetap minta maaf juga kepada anak. Ini banyak orang tu ndak minta maaf ke anak, salah tu. Banyak dosa awak ke anak apa banyak. Kadang lazan orang awak antuk je nak awak suruh semayang tu dosa awak tu. Apalagi zaman kini gua zaman online, zaman daring masih belajar di rumah. Banyak awak tua anak ju awak. Banyak awak tua anak ju awak pak. Apalagi ibu-ibu di rumah sama anak gadinya. Jangan gila kan nonton TV aja. Kau nak nonton TV je kau jo tiap hari. Filem yang ditengok di Indosiar itu tahu je. Jam 8 ku menangis. Jam 10 ku menangis. Jam 2 boleh tangai poket ku menangis. Itu nak ada siaran di channel orang. TV tu banyak. Ada TV Roja, ada Surau TV, ada Tahfiz Quran. Banyak siaran-siaran channel-channel yang mendidik. Iko ditengok je beko isteri durhaka kepada laki, laki selingkuh, itu film tawi. Apa nak kata ni ayo keluarga ni? Lain rati bu tu. Jangan menonton kepanjangannya. Sebab laki bangi aku zaman kini apa zaman banyak anak-anak padusi kini atau ibu-ibu zaman now hobi TW. Lantu TW nya. Suka jalan-jalan tinggal laki nak elok rudo. Pergi jalan kau tak lebih cukup saja 2 jam dah pak. 3 hari pergi jalan. Pergi ke Sumbar. Pergi jalan 3 hari. Tengok laki di rumah lah balangau. Tak boleh lama-lama tinggal laki dah. Kau dapat tiba laki tu pai supaya terjaga kehormatan awak. Kau memang viral gini wah. Pergi jalan-jalan. Akhirnya di rumah ala badadu punggung je laki lolok dia. Dah elok contoh tu pak Jadi awak sama-sama menghormatilah. Awak minta maaf sebelum Ramadan masuk. Awak akui kesalahan awak sebagai isteri. Suami juga seperti itu. Anak juga kepada orang tua. Orang tua juga minta maaf kepada seorang anak. Bapak ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, peristiwa Isra dan Mi'raj tak lain dan tidak bukan hikmahnya, intinya Rasulullah menjemput perintah salat. Siapa lagi yang meramaikan Masjid Al-Furqan kecuali jemaah masyarakat yang ada di sekeliling Masjid Al-Furqan kau? Kini yang bertanya, di siko PRW berapa kakak kau PRW? Berapa? 90 90 kakak. Datang je seorang ke masjid bapa siro. Datang laki bini bapa isi 180. Datang lo mintu nak polu masjid lah. Kalau condok ko tahu wi kewalahan awak dego tapi ambo yakin zuhur, asar, maghrib, isya, subuh insyaallah awak tetap istiqamah. Lagi apa-apa.
Kalau ndak ada kegiatan anak di rumah, pak bunya ke masjid, pak. Apalagi ibu-ibu. Ibu-ibu minum ya. Apalagi ibu-ibu kalau mengadakan wirid pengajian, ibu anak gadi tu di rumah ke masjid. Iko ndak ada wirid pengajian, ibu-ibunya si sodo. Kok le ramai ndak apur. Iko pernah mau ceramah tempat lain, pak. Innalillah. Masjid kita godang lah, pak. Banyak lot yang pada Jumaat tu leh. Itu uang yang datang dia, uang-uang lah diintai di Israel aja. Andek loyo ya buya ceramah dia. Tergantuk. Bohong nak awak tu dipadu main HP tawi. Ambo sarankan ke bapak ibu ya. Kalau bapak ibu memberi HP Android ke anak, syarat pertama wajib tontu kata sandi HP anak tu. Tu wajib tu, Pak. Apa sebab mau sampaikan contoh iko? Ada satu sekolah di Provinsi Riau, ketika gurunya menerangkan pelajaran di depan, anaknya asik menonton, maka ketika itu gurunya berbalik arah ke belakang, nampaklah anakku sedang menengok HP, dituik dia guru ko, ditangkuk HP-nya, Pak, dibawa ruang guru. Setelah ditengok isi HP-nya, apa isi HP-nya? Maaf cakap, terdapat 30 video porno dalam HP itu. Makanya terjadi pergaulan bebas, hamil di luar nikah. Tu hati-hati, Pak. Jadi mana yang punya HP Android itu, tontu di awak kata sendiri. Apalagi anak awak yang lagi-lagi puber, ataupun anak-anak awak yang laki-laki takut awak perjudian. Kini indak narkoba aja yang bahaya kini leh. Yang berpengaruh dalam lingkungan adalah HP Android, kecanduan. Salah satunya judi online. Dulu yang berjudi bapak ibu di atas meja, menapu gara-gara kolri. Apa gara-gara kolri tu? Batu do mino. Itu dulu. Kini mana orang berjudi? Di HP. Itu pengaruh. Pengaruh HP kau secik lah aku sampaikan. Ada teman nambo, ada kawan nambo masih kene anak abu, masih kelas 1 SD. Bawa ke rumah sakit Pekanbaru, salah satu rumah sakit yang terkenal. 2 hari matanya tidak bisa dibuka bapak ibu. Setelah konsultasi dari dokter ke orang tuanya, ternyata anaknya selalu main HP di layar HP, game online. Asal lagi anak abai HP, asal lagi anak abai HP. Jadi kau jadi ubik nangi banyak kan di bayi leh. Kok piti wak abainya, kok balanjo wak abainya. HP je dia ulun tahu lah. Tu dia rusak mata anak awak tu. Kalau mata rusak dengan layar HP, akan berpengaruh naik kepada otaknya. Dia tidak akan bisa berfungsi, putus saraf-saraf otaknya bapak ibu. Jadi hati-hati awak. Boleh sayang awak ke anaknya boleh, tapi harus awak bimbing, harus awak tengok jan. Dinta sayang apa nyak baben. Anak itu investasi akhirat. Orang yang paling beruntung, orang yang paling pintar adalah orang yang ketika umurnya terputus tapi pahalanya mengalir terus. Inilah orang yang hebat di mata Allah Subhanahu wa taala. Meninggal bapak, pahalanya ngalir terus. Meninggal ibu, pahalanya mengalir terus. Kenapa? Kita tinggalkan anak yang saleh dan soleha. Kau aku sarankan adik-adik yang padusi, yang laki-laki tidak tertutup kemungkinan juga termasuk. Kalau ada foto-foto yang membuka aurat di Facebook, di WA, di TikTok, yang tak pakai jilbab, yang pakai pakaian sempit, hapus langsung. Itu akan menjadi dosa jariah. Selama kuat tentu jariah itu apa? Sedekah jariah. Kini banyak orang melakukan dosa jariah, dosa yang mengalir terus. Meskipun engkau wahai seorang perempuan salat 5 waktu sehari semalam, bertahajud, meneteskan air mata di malam hari, berzikir, membaca Quran, tapi malaikat catat dosa untukmu terus. Awak solat, malaikat catat dosa. Kita berzikir, malaikat catat dosa. Kenapa? Karena banyak mata laki-laki yang menengok fotomu wahai seorang perempuan, anak-anak gadis yang tidak berjilbab, diupload ke media sosial. Meskipun engkau wahai seorang perempuan sudah mati,
dosa itu tetap mengalir. Kenapa? Karena yang mati itu orangnya, sementara fotonya, videonya masih bergentayangan, masih lewat di berandanya orang lain. Itu hati-hati awak. Kau peringatan buat orang tua, tengok bono, anak awak diawasi. Apalagi zaman kini kau, anak tu yang awak harapkan bapak ibu. Jangan bangga punya anak banyak, ikut punya anak seluncin, punya anak bodoh 3 orang laki-laki. Jangan bangga. Kita tinggalkan sawit 100 hektar, kebun gota 100 hektar, rumah kontrakan 100 hektar. Jangan bangga kita ketika ayahnya meninggal, ketika ibunya meninggal. Seorang anak laki-laki tidak bisa menyolatkan orang tuanya dengan solat jenazah. Ini orang tua yang malang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang pertama adalah solat. Kalau terpaksa pertama solat, lama-lama akan menjadi terbiasa. Orang yang solat itu adalah orang yang paling dekat kepada Allah. Orang yang paling dokek ke Tuhan, Pak. Bukan mereka yang bolak-balik haji dan umrah. Karena banyak juga orang bolak-balik haji umrah, orang miskin, anak yatim banyak yang melarat. Tapi siapa orang yang paling dekat kepada Allah? Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbihi wa huwa sajid. Manusia yang paling dekat kepada Allah adalah wa huwa sajid, ketika dia sujud. Fa'aktsirud du'a, dan memperbanyak doa di dalam sujud. Jadi orang yang paling dekat ke Allah tu orang sujud. Kenapa? Karena kepala yang segan orang memegangnya kita tempelkan ke lantai, tempat yang paling hina. Di saat kita sujud, kita hilangkan sifat angkuh, sombong dan takabur. Disitulah orang kalau hatinya ingin lunak, memperbanyaklah sujud kepada Allah. Karena bahan bakar neraka itu bukan batu yang pertama, tapi manusia. Kalau kau batu bisa dipocang, tapi kalau kau manusia tak bisa dipocang tu bapak ibunya tak nampak dah. Nyaklah berarti nyak kau tak nampak. Tapi yang menjadi bahan bakar neraka itu adalah manusia. Siapa yang mengatakan? Allah. Fa in lam taf'alu wa la taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara. Maka peliharalah dirimu dari api neraka yang bahan bakarnya an-nas, manusia, wal hijara, dan batu. Kenapa Allah dahulukan manusia bahan bakarnya? Karena manusia memiliki hati yang keras, susah menerima kebenaran. Maka hikmah Ramadan itu datang melembutkan hati. Karena kita takut kalau tidak minta maaf, takut awak ibadah mubazir. Kata Nabi apa? Pertengahan bulan Sya'ban. Besok sudah masuk Sya'ban, Pak? Sudah masuk? Pertengahan bulan Sya'ban, kata Nabi, ampunan Allah akan turun. Tapi tidak langsung turun kepada hambanya, dia masih tergantung di langit. Kapan ampunan Allah itu turun? Pertengahan Sya'ban dan seterusnya, ketika mereka sudah saling memberi dan meminta maaf. Sedangkan pertengahan Sya'ban saja tidak turun ampunan Allah, apalagi bulan Ramadan. Maka awak saling melunakkan hati, saling memberi dan minta maaf. Hikmah daripada peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah awak jaga kualitas solat awak. Yang laki-laki beko, yang biasa solat di rumah, jangan di rumah aja semayang leh. Iku ang puasan ke ibu-ibu lah. Kalau laki awak kodoknya semayang di rumah 3 hari sebelum ayo bolehnya talau kuang sok. Leh setuju? Kau andang langsung ke kepolo ya ke bawah tu. Ke hadiah bang. Itu. Baik talokung kayaknya. Laki-laki tu solatnya di masjid. Di masjid awak pak. Selagi sehat tu awak bisa ke masjidnya lah. Bila kau tasu di awak nikmat sehat tu. Kalau lah stroke awak, kalau lah ke belakang su awak, kalau lah nak dapat togak leh, boleh tasu di awak nikmat sehat tu. Tapi di waktu sehat kita gunakan untuk solat berjamaah, bawa anak, tengok istri solat. Dan solat kita perhatikan. Pertama pintu surga yang paling mulia adalah babus solat. Dimasukkan Allah ke dalam surga melalui pintu solat. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan bermanfaat pada malam hari ini, bisa memberikan kita iktibar pelajaran, hikmah
peristiwa Isra dan Mi'raj kita peringati adalah mari kita jaga kualitas solat kita. Jangankan meninggalkan solat, melalaikan solat masuk neraka, apalagi meninggalkan solat. Lihat anak yang dititipkan Allah, jaga solatnya. Tengok, bimbing dia agar ada rasa takut kepada Allah, tidak terpengaruh dengan pergaulan bebas. Istri kita kalau keluar rumah tanpa pakai jilbab dilarang. Dak jual mu nyoro lah ditogang, dak jual mu berjilbab, ditogang, dak jual mu berjilbab. Cai pengganti yang bau, Pak. Apa sebab? Awaknya moncai ke Serobo, Pak. Iyo tioro. Kalau bini tongko, Pak, jangan pakai jilbab tu di padoso dak pakai jilbab kan. Dak jual mu orang. Isu dak je pakai jilbab dia. Cai bini bau, Pak. Kesetuju? Setuju ustaz je setuju, apalagi jemaah kan ya. Ibu-ibu boleh faham tu. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Kalau ada kata-kata ambo yang tak lomak sebelum Ramadan, ambo minta maaf. Yang boleh dimaafkan Bapak Ibu. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum kita tutup dengan salam, mari sama-sama kita mengadahkan tangan kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa. Mudah-mudahan di dalam doa nantinya diijabah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wa li jami'il muslimina wal muslimat المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, tanamkanlah rasa takut di dalam hati kami ya Allah. Tanamkanlah rasa takut di dalam hati kami ini ya Allah, untuk senantiasa menjaga perintah solatmu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, lunakkanlah hati kami ya Allah. Lunakkanlah hati istri kami ya Allah. Lunakkanlah hati anak-anak kami untuk menerima kebenaran ya Allah, untuk menerima nasihat yang baik ini disampaikan oleh orang lain ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah kekuatan iman kepada kami ya Allah, untuk bisa menolak sesuatu yang akan melanggar perintahmu ya Allah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sampaikan kami kepada bulan yang agung ya Allah. Sampaikan kami ya Allah ke dalam bulan suci Ramadanmu ini ya Allah, karena kami sangat berharap ampunan, rahmat dan kasih sayangmu ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Allahumma khtim lana bil Islam واختم لنا بالإيمان واختم لنا بحسن الخاتمة. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر في الدنيا خاصة في بلدنا إندونيسيا يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.